Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Kristus. Sore ini kita berkumpul sebagai satu keluarga, satu hati, satu lingkungan, untuk merenungkan kembali sosok pelindung kita, Santo Yohanes Rasul. Ia lahir di Betsaida, Galilea. Ia bukan sekedar murid Yesus. Ia adalah saksi hidup kasih Allah dari masa mudanya hingga usianya yang sangat lanjut. Ketika kita menyebut nama Yohanes Rasul, seringkali kita langsung membayangkan seorang penulis Injil yang bijaksana. Namun, sebelum menjadi seorang rasul, ia hanyalah seorang remaja biasa, seperti anak-anak muda dan kaum muda kita di lingkungan ini. Ia punya keraguan, punya rasa takut, tetapi ia memiliki hati yang terbuka. Kisahnya adalah kisah kita, di mana kisah orang-orang yang dipanggil, dibentuk, serta orang yang mengalami jatuh bangun, tetapi tetap disertai kasih Tuhan. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyaksikan beberapa kisah yang mengingatkan kita pada Santo Yohanes Rasul. Biarlah ruangan ini menjadi ruang hening, di mana kita belajar dari seorang murid yang setia, seorang anak yang mengasihi, seorang pelayan yang bertahan hingga akhir. Panggilan yang mengubah hidup. Galilea, tempat yang sederhana, danau yang sering diterpa angin, tempat para nelayan bekerja tanpa banyak harapan. Disinilah Yohanes tumbuh. Ia bukan anak bangsawan, bukan ahli Taurat, bukan pemimpin muda. Ia hanya seorang remaja yang membantu ayahnya merawat jala, memperbaiki perahu, dan menjalani hidup yang terasa biasa-biasa saja. Namun Tuhan seringkali memanggil seseorang bukan dari tempat yang megah, melainkan dari keseharian yang paling sederhana. Sama seperti Tuhan memanggil banyak dari kita, di tengah pekerjaan, di tengah keluarga, di tengah kesibukan kecil yang sering kita remehkan. Hari itu, di tepi danau, masa depan Yohanes berubah untuk selamanya. Hari yang sangat panjang dan melelahkan. Panas terik matahari, keseharian yang selalu seperti ini. Tetapi hari ini sedikit berbeda. Seperti ada sesuatu yang menungguku. Tapi entah apa ya, aku pun tak tahu. Yohanes, Yakobus. Ikutlah aku Yohanes. Sekarang kalian bukan lagi penjala ikan, melainkan akan kujadikan kalian penjala manusia. Aku? Iya Yohanes. Tapi guru, aku masih seorang muda. Aku masih belum mengerti apa-apa. Apakah aku bisa untuk menjadi seorang muridmu? Aku tidak memilihmu karena engkau sudah sempurna Yohanes.
melainkan aku memilihmu karena hatimu mau belajar. Benar itu. Aku dulu pun keras kepala, tetapi guru membantuku dan membimbingku agar bisa membentukku. Ayo Yohanes, semangat mudamu dibutuhkan. Kalau engkau memanggilku guru, aku akan mengikuti engkau. Ayo Yohanes, Petrus, ikutlah aku. Baik, guru. Yohanes muda meninggalkan perahu, meninggalkan kenyamanan. Dia memilih mengikuti suara yang memanggilnya. Ada keberanian dalam keputusan itu. Tetapi ada juga kepolosan seorang anak muda yang percaya bahwa Tuhan tidak pernah menyesatkan. Di lingkungan kita pun, Tuhan memanggil dengan cara yang kadang tidak kita sadari, melalui kebutuhan pelayanan, melalui suara hati, melalui sapaan sesama. Dan seperti Yohanes, kita pun ditantang untuk berani melangkah keluar dari zona nyaman kita. Murid kesayangan, waktu berlalu. Yohanes tidak hanya mengikuti Yesus. Ia belajar mengenal hatinya. Ia melihat bagaimana Yesus berbicara, mengampuni, mengasihi, merangkul orang yang berdosa, dan menyembuhkan yang terluka. Yesus memiliki 12 murid. Namun hubungannya dengan Yohanes punya kedekatan khusus. Bukan karena Yohanes paling pintar, bukan karena ia paling kuat, tetapi karena hatinya bersih dan mau dibentuk. Ia tidak malu menyandarkan kepalanya di dada Yesus. Satu sikap keakraban yang menunjukkan kepercayaan penuh. Kedekatan itu bukanlah hal pilih kasih. Kedekatan itu adalah undangan. Undangan untuk memahami kasih Allah dari jarak yang paling dekat. Dan kita, umat lingkungan Santo Yohanes Rasul, mendapat undangan yang sama untuk bersandar pada Tuhan dalam doa, dalam ekaristi, dan dalam kehidupan keluarga kita sehari-hari. Aku memberitakan perintah baru kepada kalian semua untuk saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kalian semua. Guru, tetapi mengapa engkau memilih aku? Aku masih muda, aku masih dalam keraguan, bahkan aku masih sering jatuh ke dalam dosa. Bagaimana aku bisa menjadi pengikutmu? Yohanes, aku memilihmu karena hatimu baik, Yohanes. Dan karena hatimu baik, engkau muda mau belajar. Kau itu masih muda, dan kau paling dekat dengan guru. Terkadang aku merasa iri, tapi mau bagaimana lagi, hatimu memang bersih, Yohanes. Kasih itu bukan tentang kelemahan. Dari guru aku belajar bahwa hidup harus tetap berjalan, bahwa kita harus hidup saling mengasihi. Benar itu, Yohanes.,, jawabanmu sangat bijak.
Minumlah Petrus. Minumlah Yohanes. Terima kasih guru. Aku mohon bimbinganmu guru untuk hidup saling mengasihi, terlebih untuk hidup saling rukun di dalam keluarga dan dalam kehidupanku. Aku mau ikut untuk mengikuti engkau. Baik Yohanes, asalkan kau mau mengikuti terus, engkau tidak akan jatuh dalam dosa. Dalam perjamuan itu, Yohanes mendengar perintah baru yang akan menjadi inti di hidupnya. Kasihilah satu sama lain. Perintah itu bukan sekedar kata-kata. Itu adalah fondasi seluruh hidup Yohanes. Kelak, di usia tuanya, perkataan itu terus ia ulang-ulang kepada umat. Anak-anakku, kasihilah satu sama lain. Begitulah perjalanan rohani Yohanes. Dimulai dari perjumpaan, diperkuat oleh kedekatan, dan dikuatkan oleh cinta yang ia terima dari Yesus sendiri. Di bawah kaki salib. Tidak ada yang pernah membayangkan bahwa perjalanan mereka bersama Sang Guru akan berakhir di kayu salib. Semua tampak berjalan baik hingga badai tiba. Ketakutan, ancaman, dan kegelapan membuat banyak murid melarikan diri. Tetapi Yohanes, ia tetap tinggal. Apakah ia tidak takut? Tidak, ia takut. Namun kasihnya kepada Tuhan jauh lebih besar daripada rasa takut itu. Di kaki salib, Yohanes melihat wajah Yesus yang terluka. Tubuh yang ditimpa sengsara, darah yang mengalir, dan mata yang penuh cinta meski sedang menderita. Ia melihat Ibu Maria berdiri tegar. Hatinya hancur, tetapi tetap percaya. Dan di sanalah Yohanes menerima tugas terbesarnya, merawat Ibu Yesus. Tugas yang tidak diberikan kepada rasul yang paling kuat, bukan kepada pemimpin yang paling senior, tetapi kepada pemuda yang berhati lembut. Salibkan dia! 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 Anakku, Guru! anakku. Anakku. Guru! Anakku. 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 Yohanes, inilah ibumu. Ibu, inilah anakmu. Guru, mengapa engkau menyerahkan tugas sebesar ini kepadaku yang masih muda ini?
karena Engkau memiliki kasih, karena kasih-Mu akan menopang tubuhku. Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Guru. Anakku. 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 Yohanes membawa Maria ke rumah bukan sebagai beban, tetapi sebagai kehormatan. Ia memegang tangan Maria, menghiburnya dalam duka, dan menjaga warisan terbesar Yesus. Begitulah sifat kasih yang sejati. Kasih yang bertahan di saat tersulit. Dan di lingkungan kita pun sering berdiri di bawah salib dalam pergumulan ekonomi, dalam sakit penyakit, dan dalam tekanan hidup. Yohanes mengajarkan bahwa ketika kasih menjadi dasar, kita mampu bertahan. Yohanes di usia tua di Pulau Patmos. Tahun-tahun berlalu, gereja semakin berkembang, namun juga menghadapi banyak tantangan. Rasul-rasul lain telah gugur sebagai martir. Yohanes kini satu-satunya yang tersisa. Rambutnya memutih, langkahnya semakin lambat, tetapi suaranya tetap lembut. Suara penuh kasih. Roma mengasingkannya ke Pulau Patmos, berpikir bahwa seorang tua tidak memiliki pengaruh. Tetapi justru di pulau itulah, di tengah kesendirian, Yohanes mendengar suara Tuhan dengan lebih jelas. Ia menulis Injil dengan penuh kontemplasi, penuh kasih, penuh kedalaman rohani dan iman. Injil yang tak hanya bercerita, tetapi menyentuh inti hati manusia. Betapa panjang perjalanan ini. Perjalananku menuju Golgota. Dari Golgota menuju Asia Kecil. Dan sekarang di Patmos. Namun, selama perjalanan ini, ada satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu kasih Tuhan. Kasih Tuhan tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Kasih Tuhan lebih kuat dari penganiayaan. Kasih Tuhan lebih kuat dari kesendirian. Dan kasih Tuhan lebih kuat dari rasa sepi dan penganiayaan atas dosa. Aku menulis ini untuk kalian semua, anak-anakku, supaya engkau hidup saling mengasihi
kepada semua orang, terlebih untuk mewartakan kabar sukacita Tuhan kepada semua orang. Dan barang siapa yang hidup di dalam kasih, juga hidup di dalam Allah. Kasih Yohanes menjadi terang di usia tuanya. Ia mengajarkan bahwa pelayanan tidak berhenti ketika tubuh melemah. Doa, kata-kata hiburan, dan teladan kesabaran adalah bentuk pelayanan yang tidak kalah berharga. Para lansia di lingkungan kita pun adalah saksi iman yang luar biasa. Dengan ketabahan, kesederhanaan, dan doa-doa yang diam-diam menjaga keluarga dan gereja. Lingkungan Santo Yohanes Rasul. 2000 tahun telah berlalu. Namun kisah Yohanes jauh dari kata usang. Setiap lingkungan, setiap keluarga Kristiani sedang menulis kisah mereka sendiri, persis seperti Yohanes. Lingkungan kecil kita, lingkungan Santo Yohanes Rasul, memiliki pergumulan, keindahan, semangat, dan tantangannya sendiri. Ada anak-anak muda yang sedang mencari arah. Ada keluarga muda yang sedang berjuang menata ekonomi. Ada para orang tua yang setia melayani meski tenaga terbatas. Dan di tengah semua itu, Yohanes hadir sebagai cermin. Cermin seorang muda yang dipanggil. Seorang sahabat yang mengasihi. Seorang murid yang bertahan. Dan seorang tua yang tetap memberi terang. Aduh Pak, ini bantuannya mau disalurkan kemana ya? Mungkin bisa kita salurkan ke ibu-ibu yang sudah berusia. Bisa yang lansia? Iya. Lansia. Ke siapa ya lingkungan kita? Ke Mbah Rumini mungkin ya? Iya, benar. Iya. Kita bisa ke rumah ibu. Oh itu Mbah Rumini? Oh ini? Iya. Kula nuwun Mbah, ngapunten. Niki ajenge maringi rezeki. Apa? Saking gereja Mbah niki. Saking lingkungan gian. Kula lho nggak pernah angkat kegiatan, nggak pernah pelayanan nang gereja kok dikei. Lah tenapa jenengan mboten nate pelayanan? Mboten nate ten gereja? Aku wis sepuh, Nduk. Wis ora iso ngopo-ngopo. Iki nyapu dadak buku. Mboten napa-napa lho, Mbah. Pelayanan niku mboten ten gereja mawon. Jenengan doa napa mboten ten gereja? Jarang, Nduk. Jarang. Oh nggih. Nggih pun, lekne jarang ket sakniki jenengan doa nggih, Mbah. Doa nih keluarga, doa nih lingkungan kita. Lingkungan Santo Yohanes Rasul. Lan jenengan kenapa mboten ten gereja? Mboten enten sing ngeterne napa pripun? Nggih, Nduk ora sing ngeter. Oh alah nggih pun. Benjing minggu sareng kula nggih, kula jemput nggih. Supaya jenengan tetap saged pelayanan ten gereja. Ngoten. Nggih? Iya. Benjing enten piket. Jenengan purun nyapu-nyapu? Oh nggih. Nggih pun. Matur nuwun ya, Nduk. Nggih.
pelayanan niku Mbah, mboten usah kata-kata. Sing penting adewe iya, niat mau datang niku Mbah. Enggak apa-apa ya Mbah. Benjing niku tumut kula kerja bakti ten gereja. Nggih pun. Kula langsung riyen nggih Mbah, matur nuwun. Matur nuwun, Mbak. Nggih. Kula ajenge ten Pak Samiran. Oh, iya, nggih. Ya, monggo Mbah. Loh, Nduk, sampean anake Pak Samiran toh? Nggih, Bu. Oh, alah iya. Lah nek ndi bapakmu? Bapake enten, Bu, neng buri, Bu. Oh, alah iya. Iki aku arep nguwehi sedikit bantuan teko gereja kangge keluargane Pak Samiran. Kok tolong sampai ning bapak ya. Oh ya, Bu. Lah iki mau nyapa sampean ora ning gereja? Kula mboten neng gereja, Bu. Lah Mergo nyapa? isin. Lah nyapa isin ki? Ora ya akeh bature. Kula itu, Bu, isin, Bu. Lho Gak boleh alah. malu. Iya. Anggap saja teman sendiri. Malu loh, Di Pak. sana itu teman-teman kamu juga. Oke, Pak. Jadi mulai besok gak usah malu, kamu harus ikut kegiatan semua di gereja ya. Nggih, Pak. Sampean ki tetep harus semangat karena sampean anak muda. Iya. Sampean iki anak masa depannya gereja. Nggih, Bu. Jadi nggak oleh semangat, nggak oleh harus semangat, nggak oleh putus asa, begitu ya. Nggih, Bu. Tetap pelayanan meskipun gurmis dinar nggak apa-apa. Nggih, Yang Bu. penting pelayanan. Ngono ya. Nggih, Bu. Oke. Matur nuwun, Iya, Bu. Ibu pamit dhisik ya. Nggih, Bu. Ya. Pamit Ayo. dulu ya. Nggih, Bu. Sore ini kita tidak hanya mengenang Yohanes, tetapi kita juga diajak meneladani langkahnya. Melangkah dengan keberanian seperti Yohanes muda. Mengasihi dengan ketulusan seperti Yohanes yang dekat dengan Yesus. Bertahan dalam kesulitan seperti Yohanes di bawah salib. Dan tetap setia dalam usia senja seperti Yohanes di Patmos. Semoga lingkungan Santo Yohanes Rasul sungguh menjadi lingkungan kasih, lingkungan yang saling menopang, bagaikan Yohanes menopang Maria. Lingkungan yang saling menguatkan, bagaikan Yohanes menerima kekuatan dari Yesus. Karena kasihlah yang membuat Yohanes bertahan hingga akhir. Dan kasih jugalah yang akan membuat lingkungan kita tetap hidup. Inilah teladan bagi lingkungan Santo Yohanes Rasul di Paroki Kristus Raja Ngerambe. Terima kasih.